ilmu yang bersifat laduni, ya, dari sisi Allah. Saya jelaskan dari sini dulu. Orang sufi sering membuat istilah begini. Ada pemahaman kepada sesuatu, pemahaman itu dari sisi ilmu, karena kita hafal terminologinya, mengerti cabang ilmu itu, maka kita boleh uraikan sesuatu itu berdasarkan ilmiah, dalam sistematika ilmiahnya. Ya, ini disebutnya minha katanya. Selain kata laduni nih, orang sufi menyebutnya minha. Oke, tidak sesuatu. Terus artinya saya uraikan seperti yang diuraikan oleh ulama sufi dalam sebuah kitab. Untuk memahami khitab Allah adalah agama hukum Allah, ya. Allah berkata dalam Al-Quran, ya, menetapkan sesuatu perintah atau hukum. Untuk memahami Al-Quran ini, khitab Allah ini, hukum Allah ini, kita perlu ilmu, perlu usul, dasar-dasar ilmu, ya, dari sorobnya, nahunya, balagonya, fikihnya, usul fikihnya, hadis, ya, untuk memahami khitab Allah, hukum Allah, ayat Allah, ya. Maka karena alat untuk memahaminya adalah sejumlah dasar-dasar ilmu, maka mereka memberi istilahnya minha, ya. Kata mereka, orang yang ingin memahami khitab Allah mesti memiliki minha katanya. Tetapi jika hatinya kotor, tidak bersih, banyak sifat buruknya, tetap hatinya tidak menangkap hikmahnya, tidak memahaminya secara mendalam, bahkan tidak memahami seperti yang dikehendaki Allah, itu hukum Allah, khitab Allah. Buktinya paham, nggak bisa mengamalkan, nggak bisa merasakan, nggak bisa membuktikan, nggak bisa menularkan kepada yang lain, nggak bisa meninggikan perintah itu dalam dirinya, ya. Maka perlu pemahaman yang datang dari hati yang bersih, syuhud, fuhum. Itu dari hati yang bersih, disebutnya minha. Maka apa kata mereka akhirnya? Iza minka bila minha. Ini istilah nih. Pertama, iza minha bila minka fatatarruf katanya. Ya, Allahumma salli. Patanattu, patashaddud katanya. Patashaddad. Jika orang punya ilmu tidak punya akhlak, nah ini terjemah lagi tuh. Ya, tidak, orang punya banyak pengetahuan tapi tidak punya kebersihan jiwa, maka menjadi tashaddud, ekstrim, keras, kasar, ya, congkak gitu, dan banyak. Tetapi minha tanpa nama minha, jumud, ya, sempit, ya. Tapi jika minka wa minha, nah ini saya mengambil istilahnya saja, karena ini jika berhenti nerang ini jadi ada satu uraian lain lagi. Jadi itu istilah. Itu satu. Nah, laduni pun ada satu terminologi yang masyhur, yang memang sudah istilah alaih, ya, sudah dijadikan istilah oleh orang sufi. Ilmu laduni. Ya. Apa maksudnya? Dalil Al-Qur'annya ittaqullah wa yu'allimukumullah. Terus hadis, ya, mursal,
At-tasawuf awwaluhu ilmun wa awsatuhu amalun wa akhiruhu ilmun. Orang dalam perjalanan tasawuf mula-mulanya ilmu. Nah, ilmu yang pertama ini adalah ilmu kasbi katanya. Ilmu kasbi. Apa ilmu kasbi? Ilmu untuk memahami, mengetahui sesuatu tetapi dengan upaya kita mencapainya. Ya. Kalau kita makin banyak menguasai nahunya, balagohnya, dan alat-alat lain, pengetahuannya lain, maka hasil pemahamannya juga besar. Kalau ini usahanya untuk mendapatkan paham yang besar, maka perangkat ilmunya yang dicari besar, maka besar pemahamannya. Ya. Tetapi untuk mengetahui hakikat, nggak ada jalannya kasbi, nggak ada. Makanya makrifat, ya, atau kasyaf, syuhud, ini nggak ada jalannya untuk kasab, nggak ada. Bukan zikir 2 juta dapat syuhud, tidak. Nggak ada jalannya, nggak ada. Ya. Jalannya adalah bersihkan hati dari segala tujuan hidup ini. Mujahadah itu adalah bertasawuf, ibadah, berbuat baik untuk Allah. Jalannya itu baru Allah kasih, Allah putuh, lalu wusul, syuhud, lalu dia mendapatkan ilmu yang, ya, terhadap hakikat segala sesuatu. Nah, ilmu ini bukan kasbi tapi anugerah Allah, laduni itu namanya. Harta ada kasbinya, modalnya gede, usahanya lebar, hasilnya bagus. Kalau cuman meja di bawah garang bambu isinya cuman botol limun, ya hasilnya dikit. Ya. Tapi kalau buka supermarket, buka showroom, hasilnya gede. Misal ini mah ya, yang gampang-gampang aja misal mah, yang jelas kan kasbinya. Tapi kalau ilmu makrifat, syuhud, ya, nggak ada jalannya. Apa puasa dahar, sholat qiyamul lail 600 salam, enggak. Meskipun sebulan sekali qiyam, tapi lillah dapat. Jalannya cuma satu. Kun abdan, kun abdan lahu, akun abdan lak, robban lak. Sudah. Jadilah hambaku, aku jadi Tuhanmu. Gitu. Tasawuf itu. Ya. Jika dia melakukan ibadah, orientasi hidupnya dirubah untuk Allah saja. Apapun kebaikan untuk Allah, itu satu-satunya. Kalau itu jalan, ya, Allah akan bagi ma'rifat. Tetapi jika kita melakukan untuk ma'rifat, gak dapat. Untuk Allah sudah. Itu Imam Al-Ghazali punya pengalaman itu. Makanya beliau memberitahu, aku dulu ingin punya hikmah, katanya harus ikhlas, maka aku ikhlas, tapi gak dapat hikmah. Kenapa? Karena ikhlasnya untuk hikmah. Lalu aku buang keinginan hikmah untuk Allah, dapat hikmah. Jadi nggak ada jalan kasbi pun sedikit pun, ma'rifat itu nggak ada, syuhud itu nggak ada, tertutup jalannya untuk kasbi. Itu murni wahbi, itulah laduni namanya. Jadi laduni itu ilmu ma'rifat, ilmu syuhud, itu laduni. Ya, pertanyaannya kurang saya tambahin, ada nggak caranya untuk kasbi? Tidak ada. Misalnya kalau puasa 41 kali dibikin 7 kali, lalu zikirnya ini untuk dapat laduni, tidak ada. Nggak ada. Kalau di Banten ada. Ya, bisa dibeli. Ya, kalau kita datang kata kiainya, ente yang puasa dan zikir atau terima jadi aja. Ya, kalau terima jadi ente nggak ngapain, ente mah tidur aja main, tapi bayar. Ya. Itu bisnismen. Ya, itu bukan ilmu laduni, bukan. Tidak. Ilmu laduni itu nggak ada jalan, murni dari Allah. Ya.
Makanya saya coba ungkapkan dari sudut lain. Allah ngasih harta kepada kita itu berpeluang untuk sombong dan besar. Dikasih tahta juga berpeluang. Allah yang ngasih. Allah kasih ilmu juga berpeluang untuk sombong. Allah kasih amal ibadah yang rajin, banyak ibadah, sombong. Allah kasih juhud, udah mencil ke gunung, tetap merasa gue mah bersih, sombong. Apa buktinya gua bersih? Ketika dia memberi nasihat, makanya lo jangan dunia mulu lo, jauhin dari dunia, itu menunjukkan bahwa gua bersih. Nasihat itu kan sesuai dengan apa yang yunasibuh, yang sesuai dengan dia, bukan sesuai dengan dirinya. Gitu. Ada satu yang Allah kasih hilang akunya tuh. Apa? Laduni tadi itu akhlak. Jika Allah kasih akhlak, hilang dirinya. Ya, bahkan yang ada Allah. Orang sufi sampai ngaku anal hak, saking nggak adanya dia. Semuanya dari Allah. Itu setelah dapat ilmu laduni. Dia ceritakan bahwa dirinya itu panjang ceritanya itu. Ya, cuman ringkas ceritanya anal hak. Itu uslubul hikayah. Iya, bukan dia ngaku Tuhan, ayo. Ya bukan. Karena itu ungkapan sufi itu dipendekkan, diringkaskan. Karena orang udah sampai meringkas. Yang belum mau apa yang ngomong. Gitu. Yang udah ngeranapin mah udah lakonin aja, di ngomong baik. Ya, jadi laduni adalah ilmu yang Allah anugerahkan ke dalam batin kita untuk melihat hakikat segala sesuatu. Melihat kebesaran Allah, melihat manusia itu hamba dan dia tidak ada harganya apa-apa. Nah, itu ilmu yang Allah berikan. Ya, ilmu laduni adalah ilmu yang tidak ada jalan usaha kita kasbi, tidak ada. Itu murni anugerah untuk hamba yang orientasi hidupnya karena Allah saja itu. Ya.